waktu pesta, bukan itu kasih. Kasih yang ditunjukkan, demonstrasikan Tuhan sepanjang hidupnya di dunia ini adalah rela berkorban. Jadi itulah yang dikatakan oleh Aku memilih kamu, kata Yesus, supaya kamu saling mengasihi. Jadi itulah mengubah dunia ini. Mengubah dunia ini. Supaya kamu saling berdamai. Supaya kamu bersatu padu. Jangan pecah. Marga pun udah pecah. Mau kan? Mau. Gereja pecah. Negara pecah. Rusia dan Ukraina perang karena pecah tahun 1991. Partai politik pecah. Ternyata. Oke. Jadi supaya kamu jangan saling bertengkar, jangan saling gosong, saling teal. Itu faktor perpecahan di situ. Betul? Jangan saling membenci. Yesus meneladankan, memerintahkan. Kata kunci adalah mengasihi, yaitu rela berkorban. Ya, hukum apa yang paling utama? Kata seorang Farisi kepada Yesus. Hukum yang terutama dan pertama, kesimpulan dari semua Taurat dan kitab para nabi hanya dua: kasihi Tuhan Allahmu dan kasihi sesama. Itu agama Islam. Tahun 2013 yang lalu saya menjalankan tugas saya kan mantan saya kan mantan manusia tanpa jabatan. Tapi mantan bisa juga makan tabungan kan? Tabungan saya bukan di kantor tapi di mana? Di surga. Janganlah mengumpul harta di bumi, tapi di surga lah kita. Jadi saya pergi ke Yunani, Athena. Tugas ekumen. Lalu duta besar kita di situ baik orangnya, namanya Rusdi. Rusdi itu orang Kemenlu. Rusdi waktu itu saya tidur di rumahnya karena adalah relasi-relasi. Lalu dia undanglah semua orang Indonesia, Kristen, Islam, Hindu, Buddha yang ada di kota itu ke rumahnya, dan dia minta saya ceramah tentang Indonesia dan kehidupan kerukunan beragama dalam negara Pancasila. Oke, saya lakukan. Kami makan malam. Yang mau saya ceritakan, ada seorang bapak-bapak datang ke saya. Pak Pendeta, katanya, ya Pak, bilang, kenalkan, nama saya yang lupa saya, nama saya orang Sunda dari Jawa Barat. Bapak saya dulu adalah militer Kartosuwirjo. Tahu Kartosuwirjo kan? Yang di ITI. Dia bilang, saya sudah 30 tahun di Eropa, Inggris, Belanda, Jerman, sekarang saya di Athena. Sudah 30 tahun dia, ramah dia. Saya sudah tahu bedanya Kristen, Yahudi, Islam. Saya bergaul dengan semua itu. Ya Pak, saya menyimak. Kalau Yahudi itu tauhidnya mantap. Tauhid kan ajaran tentang keesaan Allah. Tauhidnya mantap. Orang Yahudi kan tauhid kan. Dalam Ulangan 6 ada itu, ya Israel, semua Israel, dengarlah Israel, Allah itu Esa. Yahweh Esa, Echad. Tauhidnya mantap, tapi celakanya orang Yahudi ini keras kepala. Ya kan? Yang kita juga itu kan ditulis itu kan tegar tengkuk. Tegar tengkuk. Ya, ya. Islam, aku mau dengar komentar dia tentang Islam. Islam itu tauhidnya paling mantap. La ilaha illallah, ya kan? Tiap pagi itu kan bergema di seluruh dunia. La ilaha illallah wa Muhammadur Rasulullah. Tauhidnya number 1. Tapi
Tapi masalahnya suka perang, suka teror, suka, ya itulah semua yang terjadi, melakukan bom bunuh diri segala macam, suka perang, jihad. Saya mau dengar yang tidak kan? Kristen itu, Bapak ini bilang, tauhidnya sebenarnya kurang mantap. Ajaran tentang kesan kan kita ada Tritunggal kan. Nah, mereka tidak paham itu. Maka dia pakai istilah kurang mantap. Tapi yang luar biasanya adalah kasihnya. Tepuk tangan. Begitu. Dia yang bilang, cucunya Kartosuwirjo. Haleluya. Dan itulah yang diajarkan Yesus. Mahatma Gandhi, pemimpin India kan, Bapak India, yang merumuskan satu resep yang disebut ahimsa. Ahimsa artinya non-violence, tanpa kekerasan. Dari mana dia dapat itu ahimsa itu? Dari khotbah di bukit. Nah, Mahatma Gandhi ini Hindu, tapi dia hafal luar kepala itu khotbah di bukit Matius 5:67. Saya ke Atlanta beberapa tahun yang lalu, di situ ada taman Martin Luther King Jr. karena dia lahir di situ. Martin Luther King Jr. ada rumahnya di situ. Di taman itu ada patungnya Mahatma Gandhi. Karena filosofi Martin Luther King dan Mahatma Gandhi sama. Tanpa kekerasan. Kalahkan kekerasan tanpa ahimsa. Lalu Mahatma Gandhi berkata, andai kata orang Kristen di India menjalankan hukum kasih, dunia akan mengikut Yesus. Saudara-saudara yang kekasih, oke, terlalu banyak dunia kita bahas, kita aja lah. Saya memang begitulah. Nah, jadi jemaat Tuhan yang kekasih dalam Yesus Kristus, jadi Yesus memesankan kepada kita supaya kita mempunyai komitmen seperti yang dilakukan Yesus, yaitu hidup saling mengasihi. Apa itu saling mengasihi? Apa yang dilakukan Yesus selama hidupnya? Dalam khotbah-khotbahnya, dalam perbuatan-perbuatannya, ialah dia mengampuni orang. Maka kita diminta untuk saling mengampuni. Waktu dia disalibkan, Pilatus dan imam-imam kepala semua itu dia berdoa kepada Bapa, Bapa ampunilah mereka. Betul? Mengampuni musuh. Berdoalah kepada orang yang mengutuk kamu. Kasihilah musuhmu. Waduh. Kasihilah musuhmu. Siapa tampar pipi kananmu, berilah pipi kiri. Berapa kali aku mengampuni, kata Petrus? 7 kali? Tidak cukup 7 kali, tetapi 70 kali 7 kali. Jadi kasih itu adalah mengampuni tanpa batas. Aduh. Maka itu kerendahan hati, ya, kerendahan kasih. Kadang tambah ini, kan biasa gitu kan, kadang mekarulai. Tapi kalau Yesus bisa katakan begitu, berarti bisa dikatakan. Kenapa Nomensen bisa? Nomensen datang ke Tanah Batak tahun 1860 sekian. Itu pernah tahu cerita itu? Dia udah dipatok tinggal di Hutadame. Itulah sekitar Karutung sana. Pada suatu malam datanglah 2 orang anak kita, minta turun, minta penggawian, nggak tahu lah. Ini cerita ini ditulis A. Sitompul ini, Profesor Dr. A. Sitompul dalam buku. Lalu Nomensen ambil selimut Jerman kan? Dari lemarinya,
Dia selimuti dua orang ini. Oh, tambah kuat ngoroknya. Terkuak kok. Ayam pagi-pagi, mertakuak kan, terbangunlah. Kaget. Wangi kali. Aduh, kita rancang kejahatan, kita merancang yang jahat kepada dia, tapi dia balas dengan kebaikan. Larilah dua orang ini pulang ke kampungnya. Ayo, mari kita datang ke Nomensen supaya kita dijamintai, dikobahi, dibaptiskan, dikristenkan. Itulah sejarah-sejarah bagaimana kasih itu, pengampunan itu merupakan satu power, kuasa, kekuatan. Nah, saudara-saudara, jadi Yesus lakukan itu. Bukan hanya mengampuni, dia membantu, ya. Dia membantu orang yang lapar, memberi makan 5.000 orang. Dia mengampuni perempuan Samaria yang merasa dirinya tak layak. Perempuan Samaria, dia mengampuni, dia mendatangi Zakheus yang merasa koruptor. Ya, dia datang ke rumahnya. Itulah kasih. Kasih yang sempurna. Demikian, Bro. Kurang sehat. Puji Tuhan. Pasti tambah sehat. Amin. Nah, jadi inti kekristenan itu ialah tolong, kasih. Itulah kunci kedamaian, kebahagiaan, kesatuan. Tadi ada umpama kan? Ada. Nah, saya bikin umpama lagi. Ini umpama Batak, enggak dicikret ini. Me bulung ni jior, metan bulung ni bane. Ya kan? Dengan perhata tigor, dengan perhata damai. Ya kan? Ini umpama ini sudah saya bawa ke PBB. Kenapa Indonesia bisa berdamai dengan GAM, membuat penandatanganan memorandum understanding dengan rakyatnya sendiri yang memberontak? Itu melanggar konstitusi. Karena RI NKRI tidak satu level dengan GAM. Tapi Indonesia mengambil kebijakan atas juru damai dari Finlandia, menandatangani kesepakatan memorandum understanding antara GAM, Gerakan Aceh Merdeka, dengan NKRI. Itu salah, saya bilang. Kami punya filosofi. Belum nijio, tetap dengan perhata tigor itu memang melanggar konstitusi. Tapi for the sake of damai, demi kedamaian, kami menempuh itu. Batak hebat ya, bersama Batak hebat kan? Dengan perhata tigor, dengan perhata Damai. Saya nggak tahu ada di sini bekas SSH dan Mojo dulu. Nah, dari damai, peace. Nah, apalagi marga begini, keluarga ya. Apa namanya itu? Gampang aja. Piltik biasa itu tabu bikiun, anggo piltik biasa tak tabu bikiun. Jadi, tapi for the sake of peace, itulah Mazmur 133 yang sangat indah itu. Sungguh alangkah baik dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Jadi sungguh alangkah baik dan indahnya apabila keluarga besar Koparni Opu Silmata Huting diam bersama dengan rukun. Live in peace and harmony. Tidak dengan naido sonang nai mulu pengusaha tulan akan marhamah. Enak indah. Mangakak ratu bijang manibung ratu. Oh. Sisada anak sisada. Oh. Tapi jangan ada mental
Orang Batak ini ada mentalnya, karakternya sama dengan karakter padi orang Batak ini. Padi eme. Jadi eme itu kan sebelum ada mesin-mesin giling itu kan diduda itu kan. Diduda dilusuk, duda. Nah, jadi kalau eme ini ada beberapa karakter kita panen, atau yang langsung dipisah dari padi yang mau kita bawa ke kampung adalah dihirap atau mengkirap. Udah ditampi, belum tampi masih dihirap, masih di sawah. Ya, di sawah ya. Maka terpisahlah padi dari lapung. Lapung ya. Lapung. Jadi orang Batak pun ada karakter lapung. Aizul malapung gitu. Ada senandung. Tor di lapung si barang lapa-lapa. Panomos media wopung matua di Batak. Kata orang tua kepada anaknya yang tidak sukses. Yang dibayar tuhala mulu laut talaga. Selalu gagal, selalu lapung, jolma lapung. Gak kepake. Nggak ada lapung di sini kan? Jolma lapung. Itu jangan ada jolma lapung. Nah, sesudah padi dibawa ke kampung, dimulailah diduda. Ditampilah, seperti yang bilang tadi. Tampil. Maka terjadilah pemisahan berbagai elemen padi, ya. Yang terus muncul langsung dibuang. Mama saya inong-inongku itu dulu adalah subur. Kulit arinya itu belum dodak itu, kalau dodak halus. Kulit arinya itu subur. Nah, itu langsung dibuang itu. Ayo nggak bisa ke babi itu, nggak bisa ke ayam buat dibakar itu di bawah. Itu parapian, ya kan? Nah, ada ini aku pernah tubuh itu besok. Dibakar itu, dan waktu dia dibakar nggak ada lidah apinya itu. Tapi panasnya di dalam luar biasa. Begitulah karakter orang Batak. Saya holan namur, saya holan naga-tiga-tiun. Jol masuk bodoh. Jol masuk bodoh. Marah terus. Nah, ada di sini yang dikatakan berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Jangan ada jol masuk. Orang Batak memang ya berkarakter itu. Tak marah kan bukan? Oh, sampai nggak tahu dia lupa tidak. Tapi yang tidak kenal dia, memang dia bisa dia angker kan? Oh, tapi beliau itu aduh nanti saya cerita. Karena saya dekat. Subur, dua kan? Baru sesudah ditampi, ada lagi elemen yang disebut monis. Monis itu kalau dia duri ini di samping kiri kanan depan atau belakang? Depan. Monis itu selalu di depan. Tapi monis itu dibuang itu nggak bisa dimakan itu jadi nasi. Jadi orang yang selalu mengedepan-depankan diri itu cuma monis. Bukan. Monis katanya. Cuma monis tuh. Saya mau nambah dulu. Tapi sebentar pakai banget buku 100.000 bro. Cuma monis ada itu. Ada itu saya jual, saya pajulun. Hah? Itulah, setawi datang kita ini. Saya pernah hoba dia kayak petojo begitu, kasih dua dari juri, langsung ke laut pergi. 3, sudah 3 kan? Ada lagi satu lagi. Kemudian sudah ditampi apa ini? Beras yang yang sudah dibudaykan, dicarikan beras kan? Lalu dipisahlah semua. Adalah lengket di tampi itu. Richard, ambil dulu pedahanannya, dikumpulkan dari situ. Karena enak dipukul di apa ini dudak ini, di halus ya kan?
Lalu saya suka menggauri duda ini dan terbang di atas dan kotor tadi itu apa itu beras itu. Hai yang kau si gaur duda kau kata. Jadi itulah makanya ada gelar si gaur duda. Apa ini si gaur duda? Si gaur duda itu misalnya sudah diputuskan rapat. Mamar rabo akan dua-dua. Ai langsung nih. Laksa 7 rupiah si gaur duda nih. Ang wala batak hata torok sabungan ni hata, hata mamuncung hata lalai, kan itu kan? Hata torok, jadi orang Batak itu demokrasi. Hata torok sabungan ni hata. Artinya kesimpulan. Bolalong mamuncung seperti tadi si gaur duda nih, nalalai nih. Itu kan Pak. Tapi yang paling berbobot dari unsur-unsur itu satu lagi. Dan ini adalah yang disebut, sudah tadi kan, lapung perlu itu. Sobun, monis, dodak, ya. Yang paling elemen yang paling mantap adalah yang disebut bota-bota. Apa? Bota-bota. Bota-bota itu kalau ditampi di depan atau di belakang? Belakang. Belakang, kan? Ngaya mamari kamu? Di belakang. Bota-bota itu di belakang sana. Nggak mau ke depan itu. Tapi apa artinya bota-bota? Bota-bota itu disimpan. Disimpan oleh orang tua di kampung. Itu nanti adalah jawaban pada waktu halil pacektik. Pak ini sudah mulai menguning tapi belum bisa diambil. Udah habis persediaan. Datang hula-hula tulang. Masa galung kan menggalung dulu itu ngahalil kan. Masa galung leon itu tulang. Nah somara ada don dan ya kan. Datang hula-hula. Ayam aja, potong ayam. Akora kata guru kan, buat jobota-bota ini. Duda jobota-bota ini. Ya, itu adalah bota-bota. Jadi bota-bota adalah solusi jawaban ketika terjadi krisis. Itulah bota-bota. Itulah elemen padi yang paling berbobot. Sekali tumbuh nggak kupas itu, mesti 2 kali tumbuh, 3 kali tumbuh. Nah, siapa bota-bota di sini? Semua bota-bota. Haleluya, amin. Nah, jadi itulah kasih jawaban terhadap persoalan. Jadi kalau kita mengasihi orang, kita harus jadi bota-bota kepada dia. Mungkin dia udah frustrasi, udah miskin, tak ada lagi uangnya, tak ada lagi makanannya. Kita harus rela memberi. Mau dikembalikan, mau tidak itu soal nanti. Itulah kasih. Love. Dan nanti di surga. Kalau baca Matius 26 ya, 24, 25, 26. Ada perempuan 10 yang bodoh dan yang pintar, kan itu kan? Yang bodoh tidak mempersiapkan minyak, yang pintar mempersiapkan minyak. Ada punya talenta 5, 2 dan 1. Yang 5 menjalankan talenta, yang 1 mengubur talenta. Nanti pada hari terakhir datanglah Raja kemuliaan, kumpullah semua manusia. Sebelah kanan itu disebut domba, sebelah kiri disebut kambing. Jadi nanti pada hari kiamat nggak ada Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu segala macam. Yang ada adalah agama kambing dan agama domba. Itu aja yang ada. Nanti Matius 26 berkata, maka domba-domba yang sebelah kanan, kambing-kambing di sebelah kiri. Kebangkitan terjadi. Lalu kepada domba-domba itu Yesus berkata, Raja itu berkata, hai kamu yang diberkati Bapa, terimalah kehidupan kekal yang telah disediakan bagi kamu. Karena dia bilang kan, waktu aku lapar, kau beri aku makan. Waktu aku haus, kau beri aku minum. Waktu aku telanjang, kau beri aku pakaian. Waktu aku homeless, kau beri aku tumpangan.
Waktu aku sakit, kau datang ke rumah sakit. Yang sebelah kanan berkata, kapan itu Tuhan? Tak pernah ingat. Karena mereka memberi nggak ditingtingkan di gereja. Nggak ditingtingkan. Kapan itu? Yesus berkata, segala sesuatu yang kamu lakukan kepada saudara-saudaraku, manusia-manusia yang paling hina, yang miskin, yang terkapar, yang termarginasi, the least, the lost, yang sesat, kamu melakukan kepada. Terimalah kehidupan itu. Itu nanti domba itu masuk. Kambing, hai kambing-kambing, bukan kalian ya. Terimalah hukuman yang kekal yang telah disediakan sejak penciptaan. Kenapa? Karena waktu aku sakit kamu tidak datang mendoakan aku. Waktu aku lapar kau gak kasih, padahal makanan di rumahmu berlimpah. Waktu aku haus kamu tidak beri aku minum. Waktu aku seorang diri kamu tidak ajak aku menumpang di rumah. Kapan Tuhan? Kata ya kan? Enggak ada. Udah kami lihat di tik-tik perjual. Enggak ada pernah kami lihat kami. Maka raja itu berkata, segala sesuatu yang kamu tidak lakukan kepada saudara-saudaraku yang paling hina, tertindas, yang miskin, yang lapar, yang haus, kamu tidak melakukan itu. Jadi akhirnya nanti hukum yang dipakai dalam penghakiman terakhir itu hukum kasih. Hukum kasih. Itulah yang dipesankan oleh tema kita ini. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku mengasihi kamu. Marilah kita hayati, kita belajar mengasihi. Kalau ada pengemis tengah jalan, ya kadang-kadang nama otot ini modus. Tapi kalau tergerak hati dengan belas kasihan, tergeraklah. Jadi Martin Luther berkata pertobatan itu ada 3, pertobatan hati, pertobatan pikiran, satu lagi adalah pertobatan dompet. Dan yang paling susah katanya adalah pertobatan dompet. Ingat misalnya seorang datang kepada Yesus, apa yang harus aku lakukan supaya aku memperoleh hidup yang kekal? Kata seorang pemuda yang kaya itu kan, apa yang tertulis dalam Alkitab, lakukanlah itu, jangan berzina, jangan, udah mulai kecil saya sudah lakukan itu. Satu lagi kata Yesus pada dia, pergilah karena kau orang kaya, jual sebagian milikmu, berikan kepada orang miskin. Maka pergilah dia dengan menangis karena banyak hartanya, nangis dompetnya. Saudara-saudara kekasih, kalau pendeta pensiun khotbah 2 jam bisa. Tapi ada ucapan bahagia ke-9. Kan 8 ucapan bahagia. Ada ke-9. Martua mapandita na sepek jamidana asai jui banuse. Berbahagialah pendeta yang khotbahnya singkat karena mereka akan diundang. Tapi ini saya udah panjang kali, pasti gak diundang lagi. Jemaat Tuhan yang kekasih, sekiranya renungan ini yang saya sampaikan dengan rileks dan santai bisa menyapa kita semua. Intinya adalah pesan ini. Inilah perintah. Kata-kata terakhir. Tona perpudi nina tua-tua, si toka dan dihayati. Saling mengasihi. Hendaklah kamu saling mengasihi. Sama seperti yang telah mengasihi kamu. Itulah yang kita rayakan hari Natal ini. Natal adalah celebration of love. Simbolnya itulah. Amin. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Hamba-Mu telah berhenti berkata-kata, tapi biarlah Roh Kudus tetap berbicara kepada kami.
Terima kasih Tuhan, ajarlah kami untuk menjadi saluran berkat, untuk mengamalkan perintah, supaya kami saling mengasihi, saling berkorban, saling menolong, saling mengampuni, dan saling memperhatikan. Demi kasih anugerah Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan hidup kami. Biarlah kami pulang dari tempat ini dengan sukacita. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin.